Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Kurnia dengan NIM 190384202067, khususnya pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Ibu Asis Dr. Nur Izati, SPD MSI. Kali ini saya akan menyajikan proyek perencanaan perangkat pembelajaran. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian perangkat pembelajaran. Pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar adalah menengah, disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Dari pengertian tersebut, ada juga beberapa jenis perangkat pembelajaran, antara lain silabus, rincian minggu efektif, program tahunan atau prota, program semester atau promes, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar, dan instrumen penilaian. Nah, di sini ada pengertian juga dari masing-masing jenis. Yang pertama, silabus. Silabus adalah sebuah panduan dalam menyusun kerangka pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang dikaji, meliputi identitas mata pelajaran, identitas sekolah, KI, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian yang kedua, rincian minggu efektif. Artinya ini digunakan sebagai panduan dalam menyusun RPP selama 1 semester yang meliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan kalender pendidikan pada setiap tahun. Kemudian yang ketiga, prota. Program tahunan atau prota adalah penyusunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai KI dan KD yang diharapkan dapat diterapkan dan diterima oleh siswa pada seluruh KI dan KD yang ada. Kemudian yang keempat, promes. Program semester atau promes adalah uraian dari prota yang berisi gambaran pembelajaran yang dibuat selama periode 1 semester dengan tujuan mempermudah dalam menuntaskan mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kelima ada RPP. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau inti permasalahan tertentu yang berpedoman pada silabus yang meliputi data sekolah, mata pelajaran dan kelas atau semester, kedua materi pokok, 3 alokasi waktu, 4 tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi, 5 materi pembelajaran atau metode pembelajaran, 6 media, alat dan sumber belajar atau bahan ajar, 7 langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan 8 penilaian. Kemudian keenam, bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran menurut Prastowo. Khususnya dalam perencanaan perangkat pembelajaran ini menggunakan bahan ajar yang berjenis LKPD. Kemudian yang ketujuh ada instrumen penilaian. Penilaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik dalam setiap mata pelajaran yang meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar dengan menggunakan beberapa teknik dan bentuk penilaian.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah penyusunan dari beberapa jenis perangkat pembelajaran yang saya buat, dan ada juga contoh hasil produknya. Pada silabus, pertama saya mengkaji mengkaji KI dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Tiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang dalam rangka pencapaian KD. Keempat, saya merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda capaian KD dan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 5, menentukan jenis penilaian digunakan. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Keenam, saya mengalokasikan waktu. 7, menentukan sumber bahan belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada KI dan KD serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada rincian minggu efektif. Pada rincian minggu efektif, saya membuat 3 bagian dasar. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran yang terdiri dari komponen-komponennya seperti pada contoh. Kemudian perhitungan alokasi waktu dengan beberapa aspek seperti jumlah bulan dalam tiap semester, jumlah minggu tiap semester, jumlah minggu tidak efektif maupun efektif tiap semester, jam pelajaran per minggu, serta jumlah jam pelajaran efektif. Yang ketiga ada prota. Dalam prota ini saya mengambil contoh perhitungan pada semester 1 yang dimana saya membuat beberapa kompetensi dasar, kemudian memberikan penentuan alokasi waktu sesuai kesulitan materi per KD tersebut. Kemudian yang keempat, promes ini saya menentukan KD yang dicapai dan penentuan jam pelajaran sesuai prota yang saya rancang. Kemudian saya menentukan kapan jam pelajaran yang dipakai selama per minggu. Dalam 1 bulan mengikuti rincian minggu efektif yang dirancang dan mengisi keterangan pada minggu tidak efektif. Kemudian ada RPP. RPP pertama saya membuat atau menuliskan identitas mata pelajaran, menulis KI, menulis KD, menulis indikator capai kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar atau alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran, penilaian hasil belajaran, menentukan sumber belajar, merumuskan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keenam ada bahan ajar. Pada bahan ajar pertama saya menganalisis kebutuhan bahan ajar yang dibuat sesuai kebutuhan siswa dengan menuliskan KI dengan subbab yang saya buat. Dan selanjutnya menentukan KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan jenis bahan ajar. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian bahan ajar dari beberapa jenis bahan ajar. Dan khususnya saya menggunakan jenis bahan ajar LKPD. Terlihat pada contoh. Kemudian yang terakhir ada instrumen penilaian. Pada instrumen penilaian, saya menentukan teknik dan bentuk penilaiannya seperti ada sikap ranah, penilaian ranah sikap, penilaian ranah pengetahuan,
Dan ada juga pelayaran keterampilan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun ada penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.